termasuk puasa-puasa sing disunatne niku diantarane poso Asyura. Asyura niku artine tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga lek teng Jawa diarani bulane bulan Suro. Ini mengambil dari tanggal 10 bulan dina sing paling utama di antara bulan Muharram. Wa yaumu Asyura wa wa asyirul Muharram. Termasuk puasa sing disunataken niku poso dina Asyura. Dina Asyura niku wa wa asyirul Muharram tanggal 10 bulan Muharram. Termasuk di antara faedahe poso tanggal 10 Muharram li'annahu yukaffirus sannatal madiyah. Puasa tanggal 10 Muharram niki bisa menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lewat. Kama fi muslimin sebagaimana keterangan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Tengriku Kanjeng Nabi dawuh saumu yaumi Asyura akhtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal ladzi qablahu. Puasa Asyura saya berharap kepada Allah agar puasa Asyura atau saya punya dugaan kuat kepada Allah, karepe punya harapan kepada Allah, puasa tanggal 10 bisa menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lewat. Nah, poso napa kok tanggal 10 Syura niku sunat, mboten wajib. Meskipun teng hadis-hadis lintu enten perintah untuk berpuasa di bulan Asyura. Nah, biasane perintah niku kan nudune wajib. Tapi dalam hal ini perintah puasa Asyura tidak bermakna wajib tetapi bermakna sunat. Keranten enten hadis rintu Kanjeng Nabi dawuh inna hadzal yaum yaum Asyura. Hari ini adalah hari Asyura. Walam yuktab alaikum siyamuhu, dan tidak diwajibkan bagimu untuk berpuasa di hari Asyura. Karena itu faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Sehingga siapa yang ingin puasa ya sebaiknya puasa, yang tidak ingin puasa ya tidak apa-apa tidak berpuasa. Nah, itu menunjukkan bahwa puasa Asyura hukumnya tidak wajib tetapi sunat. Kemudian yang sunat lagi puasa tanggal 9 bulan Muharram. Berarti minjing hari Minggu ngajeng niku tanggal 9. Li khabari muslimin, karena ada hadisnya Imam Muslim, lain bagi itu ila qabilin la asuman na atasia. Kalau saya masih diberi kesempatan hidup, maka tahun depan saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Tetapi Nabi kemudian meninggal di tahun itu. Artinya begini, Nabi berpuasa Asyura menurut riwayat karena Nabi melihat bahwa ketika Nabi bersama dengan para sahabat lewat di perkampungan orang Yahudi. Orang Yahudi biasanya kalau makan ya di muka rumah, di jalan-jalan, tetapi pada waktu itu sepi, tidak seperti biasanya. Tidak terlihat orang makan di tengah jalan. Nabi bertanya kepada mereka dan mereka menjawab bahwa ini adalah hari tanggal 10 Muharram. Di mana di hari itu
dulu Allah menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Yang diselamatkan Allah melalui Nabi Musa dengan memukulkan tongkatnya sehingga Laut Merah terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Yahudi selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Nah, kata orang Yahudi sebagai ungkapan syukur mereka bahwa dulu nenek moyangnya diselamatkan Allah dari kejaran Raja Fir'aun, maka mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan menurut riwayat itu satu-satunya puasa yang dianggap wajib oleh bangsa Yahudi. Mendengar penjelasan seperti itu, Nabi mengatakan, saya lebih berhak untuk mensyukuri nikmat itu, karena Nabi Musa juga seorang nabi, seorang muslim mukmin yang sempurna adalah orang yang merasa gembira ketika orang lain gembira dan merasa ikut susah ketika orang lain juga susah. Karena Nabi Musa itu juga seorang nabi, umatnya pada waktu itu juga umat beriman dan mereka gembira karena diselamatkan Allah, maka Nabi sebagai muslim dan mukmin yang sempurna juga layak dan pantas merasa ikut gembira. Sehingga Nabi kemudian mengajak para sahabat melakukan puasa 10 Muharram. Setelah berpuasa beberapa tahun, seperti biasa, orang Yahudi itu gampang alok. Orang Jawa ngarani lamis. Tahu orang-orang Islam dan Nabi puasa tanggal 10 Muharram, sebagian juga mengejek. Orang Islam itu hanya mau dengan puasanya tapi tidak mau agamanya. Melu-melu wong Yahudi poso tapi gak gelem nrimo ajarane Yahudi. Kemudian setelah selesai tanggal puasa tanggal 10 ya, itu tahun ke 10 Hijriah, ada yang mengatakan 11 Hijriah. Nabi mengatakan 10 Hijriah, kalau tahun depan saya masih diberi kesempatan untuk menangi bulan Muharram lagi, maka saya juga puasa tanggal 9, tidak hanya 10 saja. Tujuannya biar tidak sama persis dengan orang Yahudi. Artinya toleransi itu tidak apa-apa, tetapi jangan sampai berlebihan, sehingga puasa 10 Muharram sebagai bentuk toleransi terhadap ajaran Nabi Musa, tetapi biar tidak sama persis, Nabi memerintahkan umat Islam untuk berpuasa tanggal 9, sehingga tidak sama dengan puasanya orang Yahudi, sebab orang Yahudi hanya tanggal 10 Muharram. Tetapi kemudian setelah bulan Muharram, bulan Syawal, kemudian bulan Rabiul Awal, Nabi meninggal. Nabi dipundhut oleh Gusti Allah, sehingga Nabi belum sempat puasa tanggal 9. Tetapi meskipun demikian, kesunahan ini tetap berlaku, karena Nabi sudah mengatakan, seandainya saya diberi kesempatan hidup tahun depan, saya akan puasa 9. Ini secara tidak langsung mengajak umat Islam untuk berpuasa tanggal 9 bulan Muharram. Ada puasa Tasu'a, dari kata-kata tis'un itu 9, kalau Tasu'a berarti 9 Muharram. Wa huwa tasi'uhu li khabari muslimin lain bagi itu ila qablin la asuman atasi. Fama taqablahu, jadi ternyata Nabi meninggal sebelum datang bulan selanjutnya. Wal hikmah mukhalafatul yahud.
hikmahnya agar berbeda dengan puasa yang dilakukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi hanya puasa tanggal 10, sehingga kalau kita puasa 9-10 berbeda dengan orang Yahudi. Wa min samma sunna liman lam yasumhu saumal khadiyasaro. Dari situ kalau kemudian tidak sempat puasa tanggal 9, maka disunatkan juga puasa tanggal 11, sehingga biar 10-11. Tujuannya biar tidak sama dengan orang Yahudi. Bal wa in somahu li khobarin bi. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun tanggal 9 sudah puasa, tanggal 10 juga puasa, juga tetap disunatkan tanggal 11 Muharram. Karena ada hadisnya juga. Yaitu hadis riwayatnya Imam Ahmad, sumu yauma Asyura, berpuasalah kamu di bulan Asyura. Nah ini kan perintah. Perintah itu biasanya menunjukkan wajib, tetapi di sini tidak berarti wajib, sunnah, karena ada hadis lain yang tadi yang mengatakan bahwa tanggal 10 Muharram tidak diwajibkan berpuasa, boleh berpuasa, boleh tidak. Nah dalam riwayat ini berpuasalah tanggal 10. Wa qala al yahuda wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berbedalah dengan yang orang Yahudi, maka berpuasalah sebelum tanggal 10 dan berpuasalah setelah tanggal 10. Berarti 11. Karena kalau 9, 10, 11 berarti sudah betul-betul berbeda dengan orang Yahudi. Jadi sunatnya yang paling pokok tanggal 10. Umpama puasa tanggal 10 saja ya tidak apa-apa. Jadi mboten kudu tanggal 9, mboten kudu poso tanggal 11. Umpama 10 tok nggih mboten napa-napa. Wa bil la ba'sa ayyuf ridau. Di kitab dijelaskan tidak apa-apa hanya berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Itu tidak apa-apa. Sudah dapat fadilah kesunatan puasa, yaitu dihapus dosa selama 1 tahun. Tetapi lebih baik kalau tanggal 9 dan tanggal 11 dia juga berpuasa. Tapi intinya pokoknya itu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ada beberapa keutamaan dan kelebihan. Mungkin termasuk sing sunat malih kados kala wingi bahwa menghidupkan 10 malam yang pertama dari bulan Muharram mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 disunatkan. Terlebih malam tanggal 10. Termasuk yang disunatkan qala ala juri inna man qala yauma asyura, ketika pas hari tanggal 10 Muharram, pas tengah-tengah puasa Muharram, mau membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sab'ina marrah, 90 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, sampai 90 kali pas tanggal 10 Muharram. Kafallahu ta'ala syarra dzalikal am. Kata Imam Azuri, maka Allah akan mencegah dari keburukan yang terjadi selama 1 tahun. Insyaallah menawi mau niku betul-betul lillahi ta'ala, oleh Allah akan dijaga dari keburukan selama 1 tahun. Ayo hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 90 kali. Niku amalan sing paling
pendek di bulan di tanggal 10 Muharram. Enten malih tapi nggih dawa-dawa. Ya, lek mboten ditulis nggih mboten hafal. Termasuk sing disunatne malih kados tanggal setunggal nggih niku ayat kursi disertai dengan bismillah 300 swida niku lek sing pengen abot. Sing gampang niku wau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ping 90. Keutamaan tanggal 10 Muharram diantaranya diriwayatkan ini. Dan kitab I'anatul Thalibin niku ruwiya anna fakiron kana lahu iyalun fi yaumi Asyura. Diriwayatkan ada seorang yang miskin, punya keluarga, punya anak, punya istri. Fi yaumi Asyura fasbaha wa iyalu siyaman. Pas tanggal 10 Muharram seluruh keluarga berpuasa, dirinya, anak-anaknya dan istrinya. Walam yakun indahum syai'un. Tetapi karena dia sangat miskin, maka tidak punya sesuatu pun yang bisa dibuat makan nanti ketika nanti berbuka. Karena memang miskin. Fa kharaja yatufu ala syai'in yuftiruna atau yufattiruna alaihi falam yajid syai'an. Sebagai kepala rumah tangga yang laki-laki, ayahnya pergi ke sana kemari untuk mendapatkan sesuatu yang nanti bisa dibuat berbuka puasa bersama anak dan istrinya. Tetapi sudah ke sana kemari tidak menemukan sesuatu pun. Pada kola sauka sorfi faro'a rojulan musliman kot parosa fitukani an natua al musminata wasakaba alaiha aqwa madzhab wal fiddah. Kemudian dia masuk pasar tukar menukar uang. Saukus sorfi ini pasar tukar menukar uang. Karena dulu itu kan mata uang kepingan emas yang dinamakan dinar, yang 1 dinarnya itu 4 gram. Kemudian kepingan perak yang namanya dirham. Kemudian ada lagi kepingan-kepingan yang namanya fulus yang terbuat dari tembaga dan lain sebagainya. Nah, dia masuk pasar itu. Kemudian melihat seorang muslim yang menggelar tikarnya yang mewah. Karena dulu kan belum berbentuk toko-toko, jadi tikarnya yang mewah. Kemudian dia meletakkan dinar dan dirham-dirhamnya di atas tikar yang mewah itu. Banyak dinar dan dirham yang di situ untuk melayani orang yang mau tukar menukar uang. Patakot jamailai wasallam alaihi wa qala lahu ya sayyidi ana fakirun la'ala antuk ridhoni dirhaman wahidan astari bi futuran li iyali wa atu laka fi hadzal yaum. Kemudian laki-laki yang miskin tadi menemui laki-laki itu mengatakan, saya seseorang laki-laki yang tidak punya apa-apa. Saya punya anak, punya istri, dan sekarang sedang berpuasa, tetapi saya tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk berpuasa. Kalau kamu mau menghutangi saya 1 dirham saja, berarti mata uang perak, yang saya gunakan untuk berbuka puasa bersama keluarga, maka kamu akan saya doakan. Karena ini hari 10 Muharram, hari yang penuh berkah. Insya Allah kalau kamu mau menghutangi, maka kamu saya doakan secara tulus agar mendapat berkah dari Allah. Tetapi laki-laki muslim tadi tidak gubris sama sekali, seakan seperti tidak
dengar apa yang dikatakan orang yang mau hutang tadi. Wawalla waju anu walam yu'ti syai'an farajal fakir wa huwa maksurul qalbi wa walla wa damu yajri ala khaddihi. Kemudian dia orang miskin tadi karena tidak digubris, dia susah berjalan sambil meneteskan air mata. Faro'ahu jarun lahu sayrofiyun wa kana yahudiyan. Ketika dia mau pergi dengan meneteskan air mata, tetangga orang Islam tadi yang beragama Yahudi melihat. Fanazala qalbal fakir wa qala lahu araka takallamta ma'ajari fulanin faqala qasadtu bi dirhamin wahidin liufattiru bihi iyali faraddani khaiban wa qultu lahu at'u laka fi hadzal yaum. Yahudi tadi mengatakan, saya lihat tadi kamu berbicara dengan tetangga saya yang muslim itu, tetapi tidak digubris sama sekali, dan kemudian kamu pergi dengan meneteskan air mata. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Kemudian orang miskin tadi bercerita bahwa saya tadi mau hutang 1 dirham untuk kebutuhan keluargaku berbuka puasa nanti, dan saya menjanjikan akan mendoakan kepadanya di hari ini, hari tanggal 10 Muharram. Faqol al Yahudi wa ma hadzal yaum. Sebenarnya ini hari apa? Kok kamu sebagai jadikan jaminan mendoakan orang yang mau menghutangi kamu? Karena ketepatan orang Yahudi ini tidak ngerti keutamaan tanggal 10 Muharram. Akhirnya laki-laki itu mengatakan, yang miskin, ini tanggal 10 Muharram, hari yang penuh sejarah, hari yang penuh berkah, hari yang penuh rahmat. Kemudian menceritakan kelebihan-kelebihan yang lain. Fana walau al-yuti asra darohima wa qala khud hadza wa anfiq ala iyalika ikraman liyadal yaum. Waqad tinsaroka lidalik wa was'alaihi anafaqah. Kemudian Yahudi tadi mengatakan, oh kalau begitu kamu saya kasih saja uang 10 dirham. Meskipun kebutuhanmu hanya 1 dirham, saya kasih 10 dirham gratis. Kemudian demi berkah hari 10 Muharram yang telah kamu ceritakan, dan gunakan 10 dirham ini yang baik untuk kebutuhan kamu dan keluarga kamu. Kemudian diterima oleh orang miskin tadi, dan orang Yahudi kemudian didoakan. Falamakan alail, kemudian ketika malamnya orang Muslim yang menolak memberikan pinjaman, dia bermimpi. Faro'a alail Raisorofi al-Muslim film manam kanal kiamah qad qomat wa qad istadda al-atos wal karub fanadoro faidan qasrun min luluatin baydha. Dia tidur bermimpi seakan-akan kiamat sudah terjadi, dan pada waktu kiamat dia merasa kehausan, tidak menemukan minuman sama sekali kesana kemari. Tiba-tiba dia melihat istana yang begitu indah, terbuat dari mutiara dan lain sebagainya, emas dan lain sebagainya. Abwabu minal yakut al-ahmar, pintu-pintunya dari yakut merah. Paro-paro sau wa qala ya al-hadzal qasr uskuni surbata ma'in. Dan dia melihat ke balkonnya yang di atas, di situ sepertinya banyak makanan dan minuman, sehingga dia dari bawah berteriak, wahai penghuni istana, berilah saya minuman meskipun hanya sekedar 1 teguk.
Panu dia hadal qasru kana qasruka bil amsi. Tiba-tiba ada suara seperti suara malaikat yang membalas ucapannya. Istana ini kemarin menjadi milik kamu. Rencananya menjadi milik kamu. Tetapi begitu kamu menolak ada orang miskin yang minta bantuan kepadamu, dan ternyata orang miskin itu kemudian diberi pinjaman oleh orang Yahudi, maka istana ini sudah berpindah ke tangannya orang Yahudi. Hingga akhirnya sampai susah kemudian dia terbangun. Setelah terbangun dia juga merasa susah sekali. Akhirnya orang Yahudi itu didatangi oleh orang yang Islam tadi itu. Waqala anta jari wali alaika hakun wali ilaika hajatun. Dia mengatakan, saya punya perlu dengan kamu. Si Yahudi menjawab, ada perlu apa? Qala tapi ini sawabal asri darohim allati dapat dua bil amsi lil fakir bimati dirhamin. Pahala yang telah kamu dapat dengan sedekah 10 dirham kepada orang miskin kemarin, berikan kepada saya ganti 100 dirham. Faqala wallahi wala bimiati alfi dinarin. Yahudi menjawab, demi Allah tidak akan saya tukar meskipun kamu ganti seharga 100.000 dinar, tidak hanya dirham. Meskipun kamu ganti 100.000 dinar. Yahudi tadi mengatakan, kalaupun kamu memaksa masuk istana yang kamu lihat tadi malam, tetap saya tolak masuk dari pintu manapun. Nah, orang Islam tadi itu kaget. Loh, kamu kok tahu kalau saya malam bermimpi minta pertolongan untuk bisa masuk ke istana kamu sekedar mendapatkan minuman. Kata Yahudi, yang memberitahu saya ya yang memberitahu kamu tadi malam. Saya juga mimpi persis seperti mimpi yang kamu alami. Dan saksikan bahwa saya sekarang sudah masuk Islam. Kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikhwani kana hada yahudiyan. Kata mu'alifnya ini, orang ini Yahudi, tetapi karena punya husnudzon pada hari kemuliaan hari 10 Muharram biyaumil Asyura wa makana ya'rifu fadlahu fa'tallahu ta'ala, sehingga Allah mengganti dengan pahala yang berlipat seperti itu. Apalagi kalau yang berbuat baik adalah orang Islam. Yang berbuat orang Yahudi saja, kemudian karena ketulusan hatinya oleh Allah diberi hidayah masuk Islam dan mendapat keutamaan dan anugerah yang begitu besar di hari kiamat. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang Islam. Nah, itu diantara kelebihan dan keutamaan tanggal 10 Muharram. Dalam keterangan yang lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kemudian tengriki dipun dawuhaken bahwa di hari Asyura itu ada beberapa amalan-amalan. Tetapi menurut mu'alif kitab ini bahwa terkait amalan-amalan yang banyak di bulan Muharram, seperti misalkan celaan, mandi, sholat khusus 10 Muharram, kemudian masak makanan-makanan yang bermacam-macam.
itu sebagian ada yang hadisnya dhaif, sebagian ada hadisnya mungkar, bahkan sebagian ada yang maudhu. Yang hadisnya sahih hanya 2, yaitu kesunahan berpuasa dan tausiah alal iyal, sunat royal pada keluarga pas tanggal 10 Muharram. Hanya 2 itu yang sahih. Kalau yang lainnya ada yang hadisnya dhaif, ada yang mungkar, dan ada yang maudhu. Tapi kalau puasa dan royal pada keluarga itu hadisnya sahih. Artinya yang 2 ini ulama sepakat sunat dilakukan di bulan 10 Muharram, yaitu puasa dan royal lapang kepada keluarga. Artinya memberikan kepada keluarga lebih banyak dari biasanya. Selain itu masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah sunat ataukah tidak. Sehingga di Fathul Muin dikatakan hadis yang menjelaskan sunat celaan tanggal 10 Muharram, kemudian mandi, kemudian memakai minyak wangi khusus tanggal 10 Yaum Asyura famin watil kadzabin. Itu termasuk di antara hadis yang maudhu. Nah, karena itu kalau mau melakukan sholat sunat di 10 Muharram yang hadisnya itu dianggap tidak kuat, maka ulama menyarankan niatnya bukan niat sholat 10 Muharram, tapi niat sholat sunat mutlak. Jadi niat sholat sunat mutlak, kemudian berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan keutamaan tanggal 10 Muharram ini. Napa nih? Niku dalu utawi siang. Kalau sunat mutlak niku saged dilampahi dalu, saged dilampahi siang. Ning sing langkung sae Ihyaul Lail niku dalu kan sunat menghidupkan 10 malam yang pertama dari bulan Muharram. Faidatun An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israil sauma yaumin bisanah, bahwa Allah mewajibkan kepada Bani Israel puasa 1 hari dalam setahun. Wa huwa yaum Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Wa huwa al yaum al asir minal Muharram, yaitu hari tanggal 10 dari bulan Muharram. Fasumuhu, maka berpuasalah di tanggal 10 Muharram. Wa wasi'u ala iyalikum, dan berlapanglah royallah kepada keluargamu sekalian di tanggal 10 Muharram. Fa inna man wasa'ala ilaihi wa ahli mimmalihi wasa'ala alaihi sa'iru sanatihi. Insyaallah orang yang berlapang royal terhadap keluarga di tanggal 10 Muharram, oleh Allah rezekinya diluaskan selama 1 tahun. Sa'iru sanatihi, tahun selanjutnya. Fasumu, karena itu maka berpuasalah. Fa innahu al yaum alladzi tabarrofi ala Adam, karena banyak peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 10 Muharram. Yang pertama, 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menerima taubat Nabi Adam setelah dianggap melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi yang kemudian diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Adam menyesal, Dayu Hayak menyesal, kemudian taubat nasuha kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah itu pas tanggal 10 Muharram. Nah, pada waktu itu kan belum ada bulan ya, Muharram belum ada. Artinya
umpama ditarik hitungan falak ke belakang, peristiwa itu pas terjadi tanggal 10 Muharram. Karena waktu itu belum ada tahun kan. Bulan Muharram belum ada, tapi kalau dihitung ke belakang secara ilmu falak dengan melihat itu terjadi tanggal 10 Muharram. Wasbah Sofyan wa rafa'a bi Idrisa makanan aliyah. Kemudian Allah nimbali mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, ada yang mengatakan ke surga, itu juga pas tanggal 10 Muharram. Jadi kalau ditarik hitungan falak ke belakang itu juga pas tanggal 10 Muharram. Ini menurut ulama. Tapi ya kita tidak tahu cara ngitungnya bagaimana. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Kemudian tanggal 10 Muharram Allah juga mengeluarkan Nabi Nuh dari perahunya. Setelah memerintahkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman masuk perahu, kemudian ada tsunami besar sampai berhari-hari, ada yang mengatakan berbulan-bulan, terombang-ambing. Kemudian wastawat al-jud, di Gunung Jud itu berhenti. Kemudian penghuni perahu keluar. Nah itu pas tanggal 10 Muharram. Ya diriwayatkan wa dzalika anna Nuhan alaihissalam lamma nazala minas safinah huwa wa man ma'hu saka alju, yaitu ketika turun dari perahu Nabi Nuh dan para penghuni perahu merasakan kelaparan karena perbekalannya sudah habis. Selama berbulan-bulan dimakan itu sudah habis. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada orang-orang yang masih punya sisa-sisa biji makanan. Jadi ada yang beras, gandum dan lain sebagainya yang tersisa dikumpulkan oleh Nabi Nuh dan hanya terkumpul sedikit. Kemudian dibacakan bismillah oleh Nabi Nuh, dimasak, dan ternyata makanan itu yang dimasak tidak habis dimakan orang satu perahu. Nah itu pas tanggal 10 Muharram. Jadi itu masak pertama, kuliner pertama setelah terjadi banjir bandang taufan. Itu tanggal 10 Muharram. Wa najja Ibrahima minan nari. Nabi Ibrahim pernah mau dibakar api oleh Raja Namrud, kemudian sudah dilemparkan ke api. Allah berfirman, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, bahkan merasakan sejuk di dalam api. Nah itu juga terjadi pas tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan. Wa anzalallahu fi at-Taurat ala Musa. Nabi Musa mendapat kitab Taurat itu juga pas tanggal 10 Muharram. Kemudian wa akhraja bi Yusuf minas sijni. Nabi Yusuf pernah sempat dipenjara, kemudian Nabi Yusuf bebas dari penjara, itu juga pas tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu bulan yang penuh dengan berbagai sejarah. Waradda bi ala Yaqub basarahu. Nabi Yakub pernah diriwayatkan sulit untuk melihat karena semenjak ditinggal Nabi Yusuf selalu menangis sehingga sulit melihat, dan kemudian setelah menerima baju Nabi Yusuf diusapkan kemudian bisa melihat terang kembali. Itu juga terjadi pas tanggal 10 Muharram. Wa fi kasbuduri an Ayub. Nabi Ayub juga pernah diuji oleh Allah dengan sakit,
ditinggalkan istri-istrinya dan hanya tersisa satu istrinya. Kemudian Nabi Ayub sembuh seperti semula dari penyakitnya juga pas tanggal 10 Muharram. Makanya ada orang ritual adus tanggal 10 Muharram. Itu ya karena ada cerita Nabi Ayub itu sembuh dari penyakit pas tanggal 10 Muharram, berharap penyakit-penyakitnya sembuh dan lain sebagainya. Tapi itu tidak ada dasar dari hadisnya Nabi. Kalau mau melakukan mandi tanggal 10 Muharram ya tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh kalau menganggap bahwa itu berdasar dawuh Nabi, ya itu yang tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Wa fi ukhrija Yunus min batnil khut. Nabi Yunus pernah menceburkan diri ke laut yang kemudian dimakan ikan hiu yang besar dan sampai berbulan-bulan, kemudian keluar lagi dari mulut ikan hiu, itu juga pas tanggal 10 Muharram. Dan wafi falakul bahri li Bani Israil, kemudian terbelahnya Laut Merah karena pukulan tongkat Nabi Musa sehingga bangsa Israel bisa lewat dengan selamat. Kemudian Fir'aun tenggelam, itu juga pas tanggal 10 Muharram. Wa fi utiyallahu al-mulka li Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja yang bisa merajai tidak hanya manusia tapi jin, setan dan lain sebagainya, juga pas tanggal 10 Muharram. Wa fi adalah yaum ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ini Allah juga mengampuni Nabi Muhammad, maksudnya bukan dari Nabi Muhammad salah gitu. Jadi amin babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi maksudnya turunnya surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nah itu pas tanggal, ayat itu turun pas tanggal 10 Muharram. Munisa. Dan itu masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi tanggal 10 Muharram. Kata nih kan sakit kula aturaken enten kerang nyuwun atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.